Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi'ah Nurjahani, NIM 198 kelas 4E Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pasar modal syariah dan juga koperasi syariah. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Langsung saja pada poin pertama kita akan membahas pasar modal syariah terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal atau biasa disebut dengan emiten, sehingga mereka akan berusaha untuk menjual efek-efek mereka di dalam pasar modal tersebut. Selanjutnya ada pembeli. Pembeli atau investor merupakan pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Selanjutnya, pengertian pasar modal syariah. Modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan hal-hal lainnya. Lalu dalam kegiatan operasionalnya, pasar modal syariah sendiri memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi para investor. Selanjutnya ada landasan dasar pasar modal syariah. Yang pertama itu ada dari Fatwa MUI pada tahun 2004, Dewan Syariah Nasional atau DNS MUI setidaknya menerbitkan 6 fatwa yang mengatur tentang pasar modal, yaitu yang pertama mengatur atau berkenaan dengan jual beli saham. Lalu yang kedua berkenaan dengan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Lalu yang ketiga mengenai obligasi syariah. Lalu yang keempat berkenaan mengenai obligasi syariah mudharabah. Lalu yang kelima mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah pasar modal. Lalu yang terakhir berkenaan dengan obligasi syariah ijarah. Lalu selain dari 6 fatwa MUI tersebut, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 juga dijadikan sebagai landasan dasar pasar modal syariah. Selanjutnya adalah skema pasar modal syariah. Di sini saya akan menampilkan gambar dari skema pasar modal syariah. Selanjutnya adalah produk-produk yang ada dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada suku, yang ketiga ada reksadana syariah. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam saham syariah ini terdapat beberapa akad. Yang pertama itu ada akad musyarakah atau syirkah dan juga akad mudharabah. Berikutnya ada suku. Suku adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Nah, untuk underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan suku. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Lalu ada jenis-jenis akad juga di dalam suku ini. Yang pertama itu ada suku ijarah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan
perjanjian atau akad ijaroh di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Selanjutnya nanti saya akan menampilkan skema suku ijaroh. Selanjutnya ada suku mudorobah, yaitu suku yang dimana satu pihak ini menyediakan modal atau rob almal dan pihak lain menyediakan keahlian atau tenaga mereka atau mudorib. Keuntungan dari akad ini atau kerjasama ini akan dibagi berdasarkan perbandingan atau berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Nah, untuk kerugian yang timbul dari akad kerjasama ini akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan skema dari suku mudorobah. Selanjutnya, produk yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah atau reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib olmal dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sohib almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan penggunaan investasi. Nah, itu dia penjelasan secara singkat mengenai pasar modal syariah. Lalu selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai koperasi syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koperasi syariah. Nah, sebelum ke koperasi syariah, kita harus tahu dulu pengertian dari koperasi secara umum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan untuk koperasi syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi tersebut. Selanjutnya, landasan dasar hukum koperasi syariah. Koperasi syariah berlandaskan pada UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 87 ayat 3 dan 4. Nah, yang berbunyi koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar perekonomian rakyat, dan ayat 4 yang berbunyi ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 3 tadi diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, poin selanjutnya, bagaimana sih koperasi mengumpulkan dana mereka? Yang pertama itu mereka melalui simpanan pokok. Simpanan pokok ini simpanan yang dibayarkan pada saat pertama kali anggota masuk ke koperasi tersebut. Nah, yang kedua, simpanan wajib. Simpanan ini dibayarkan oleh anggota setiap bulannya. Lalu yang ketiga ada simpanan sukarela. Nah, simpanan ini bukan tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan yang tidak ditentukan. Jadi,
nasabah bebas menentukan kapan mereka ingin menabung. Selanjutnya, penyaluran dana. Nah, koperasi dalam penyaluran dana ini menerapkan beberapa akad, yaitu yang pertama ada akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengembang modal. Lalu yang kedua ada akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara kedua orang atau lebih yang masing-masing pihak berkontribusi dana. Nah, nanti hasil dari kerjasama ini dibagi berdasarkan porsi atau dana yang dikontribusikan masing-masing. Lalu ada murabahah, yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli, di mana koperasi ini sebagai penjual dan mitra atau nasabah ini sebagai pembeli, dengan menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Lalu ada ijaroh, yaitu bentuk sewa menyewa barang. Lalu yang terakhir itu ada wadiah atau titipan. Pihak koperasi ini berperan sebagai penjaga barang titipan dari nasabah tersebut. Selanjutnya ada produk-produk dari koperasi syariah. Yang pertama itu ada simpanan sumarda. Nah, simpanan sumarda ini merupakan simpanan yang bertujuan untuk mempersiapkan keberagaman kebutuhan anggotanya, sehingga simpanan ini bisa diambil kapanpun pada saat anggota ini membutuhkan. Yang kedua ada sipenter. Sipenter ini merupakan simpanan yang bertujuan untuk mengantarkan atau mempersiapkan cita-cita pendidikan masa depan, sehingga simpanan ini hanya bisa diambil pada saat kenaikan kelas atau tahun ajaran baru saja. Lalu selanjutnya ada simpanan hari raya. Simpanan hari raya ini merupakan simpanan yang bertujuan untuk perencanaan kebutuhan pada musim hari raya, sehingga simpanan ini hanya bisa diambil saat menjelang hari raya Idul Fitri saja. Lalu yang keempat ada simpanan hajum. Simpanan hajum merupakan simpanan yang bertujuan untuk merencanakan ibadah haji atau umroh, yang mana pihak BMT akan mendaftarkan kepada bank penerimaan setoran haji atau biro perjalanan umroh apabila penyimpanan telah memenuhi ketentuan untuk biaya perjalanan haji atau umroh. Lalu yang terakhir ada si prima hasanah. Si prima hasanah ini merupakan simpanan investasi berjangka yang bertujuan untuk perencanaan masa depan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya koperasi ini juga mempunyai produk pembiayaan. Yang pertama itu seperti pembiayaan tanah, renovasi rumah, atau pembelian rumah. Nah, jika ada anggotanya yang ingin membeli tanah atau rumah atau bahkan merenovasi rumahnya, tetapi uang mereka itu tidak mencukupi untuk membiayai materialnya, maka BMT siap untuk membantu dan menyediakan anggaran atau uang yang dibutuhkan oleh anggotanya tersebut. Nah, untuk jangka waktu atas pembiayaan ini ada 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, serta sampai 60 bulan. Lalu yang kedua, BMT juga melakukan pembiayaan motor. Nah, apabila ada anggota yang ingin membeli motor tetapi juga uangnya tidak mencukupi, maka akan dicukupi oleh pihak BMT. Nah, selanjutnya juga ada pembiayaan angsuran. Nah, biaya angsuran ini juga sama seperti sebelumnya. Jika uang mereka tidak mencukupi, maka BMT akan memenuhi. Selanjutnya, akad-akad apa saja sih yang digunakan dalam koperasi syariah? Yang pertama ada akad murabahah, yaitu akad jual beli atau pembelian barang antara koperasi dengan pembelinya. Lalu yang kedua
ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Di sini pihak koperasi menyewakan barangnya kepada penyewa dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak koperasi sendiri. Lalu yang ketiga ada mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengembang modal. Pihak koperasi bersedia menyediakan modal untuk seseorang yang akan mengembangkan modal ini atau orang yang baru akan memulai usahanya. Lalu yang keempat ada syirkah. Syirkah ini termasuk juga ke dalam akad kerjasama, tetapi jika di syirkah ini kedua belah pihak ini harus memiliki modal. Lalu yang kelima ada wadiah. Wadiah ini adalah akad titipan. Di sini koperasi bersedia menerima titipan dana pihak koperasi sebagai pihak penjaga dana dari nasabah tersebut. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan secara singkat mengenai pasar modal syariah dan juga koperasi syariah. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah dalam video ini, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.